Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tematik kelas 3 ya. Apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Muatan bahasa Indonesia, peta pikiran dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Informasi dari teks dapat disajikan menggunakan peta pikiran. Demikian juga informasi tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Cuaca dapat berubah dan perubahannya memberi pengaruh pada kehidupan manusia. Kita akan baca di sini sebuah teks yang berjudul Pengaruh Perubahan Cuaca Terhadap Kehidupan Manusia. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ada kegiatan yang dilakukan di luar rumah dan kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Kegiatan di luar rumah bergantung pada keadaan cuaca. Pada saat cuaca cerah, kegiatan dapat dilakukan dengan leluasa. Namun, jika cuaca berubah hujan, kegiatan itu dapat terganggu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi. Transportasi udara, darat, dan laut dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Oleh karena itu, perubahan cuaca perlu diwaspadai demi keselamatan perjalanan. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan kita. Cuaca yang tadinya panas terik dapat berubah menjadi mendung dan hujan deras. Kita akan merasa mudah haus pada saat cuaca panas. Beberapa saat kemudian, cuaca berubah menjadi mendung dan hujan. Tubuh mulai merasa kedinginan. Perubahan cuaca tersebut dapat membuat daya tahan tubuh kita menurun. Apabila daya tahan tubuh menurun, maka kita akan mudah terserang penyakit. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Benda-benda yang kita bawa pada saat akan turun hujan tentu berbeda dengan saat cuaca panas. Kita perlu mempersiapkan keperluan yang harus dibawa sesuai dengan keadaan cuaca dan kemungkinan terjadinya perubahan cuaca. Oke, jadi setelah membaca teks yang berjudul Pengaruh Perubahan Cuaca Terhadap Kehidupan Manusia, maka kita akan menentukan pokok-pokok informasi yang terdapat pada setiap paragraf. Jadi, pokok-pokok informasi ini bisa kita temukan pada setiap paragraf, biasanya berada di awal atau di kalimat pertama pada setiap paragraf, ya. Mari kita lihat di sini. Kalimat yang telah Mr. Kiki garis bawahi merupakan pokok-pokok informasinya ya. Yang pertama di paragraf 1, mari kita lihat. Pokok-pokok informasinya adalah perubahan cuaca berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Kemudian pokok informasi paragraf 2, perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi. Paragraf 3, perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan kita. Dan paragraf 4, perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Oke, jadi setelah kita dapatkan pokok-pokok informasinya dari setiap paragraf, maka kita akan tulis seperti ini ya. Paragraf 1, paragraf 2, hingga paragraf 4. Setelah mendapatkan pokok-pokok informasi dari setiap paragraf, maka kita akan membuat peta pikirannya. Peta pikirannya seperti ini. Di tengah kita tulis judul dari teks yang telah kita baca, yaitu Pengaruh Perubahan Cuaca dalam Kehidupan Sehari-hari. Lalu mengapa ada 4 kotak di sini? Karena pada teks yang telah kita baca terdiri dari 4 paragraf. Sehingga 4 kotak ini kita akan tulis pokok-pokok informasi. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Iya, jadi kita tulis ya, di kotak pertama sebelah kiri atas merupakan pokok informasi dari paragraf 1.
Lalu di kotak sebelah kiri bagian bawah adalah pokok informasi paragraf 2, dan kotak sebelah kanan bagian atas adalah pokok informasi paragraf 3, dan juga kotak sebelah kanan bawah adalah pokok informasi paragraf 4. Jadi seperti ini ya cara membuat peta pikirannya. Materi bahasa Indonesia selanjutnya, menuliskan kembali isi teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita akan belajar menuliskan kembali isi teks yang telah kita baca. Caranya adalah yang pertama teks dibaca dengan cermat, yang kedua tuliskan pokok informasi dari setiap paragraf, dan yang ketiga tambahkan kalimat-kalimat penjelas pada setiap pokok informasi. Oke, bacalah teks berikut ini dengan cermat ya. Judulnya pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Kita sering mengalami cuaca pagi hari berbeda dengan cuaca pada malam hari. Kadang-kadang dari pagi sampai siang cuaca cerah. Menjelang sore hari cuaca berawan bahkan mendung. Perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu. Perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi, misalnya transportasi udara. Informasi tentang cuaca sangat diperlukan dalam transportasi udara. Pesawat dapat tertunda penerbangannya karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Perubahan cuaca juga berpengaruh pada transportasi di darat. Misalnya mobil. Para pengendara mobil harus berhati-hati pada saat hujan deras karena jalan menjadi licin dan jarak pandang berkurang. Para pengendara mobil mengurangi kecepatannya demi keselamatan. Perubahan cuaca juga berpengaruh pada transportasi di laut. Misalnya kapal laut. Nakoda kapal memerlukan informasi perubahan cuaca ketika akan berlayar. Hal-hal yang perlu diwaspadai adalah hujan disertai badai angin kencang yang menyebabkan gelombang laut yang besar. Gelombang laut berpengaruh pada keselamatan pelayaran kapal laut. Jadi setelah membaca teks yang berjudul pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi, kita akan menentukan pokok-pokok informasi dari setiap paragraf. Ingat, cara menentukan pokok-pokok informasi adalah kita lihat kalimat pertama di awal paragraf. Mari kita lihat informasi pada paragraf 1, yaitu cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian paragraf kedua, pokok informasinya adalah perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi udara. Paragraf 3, pokok informasinya adalah perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi di darat, misalnya mobil. Dan pada paragraf 4, pokok informasinya adalah perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi di laut, misalnya kapal laut. Jadi seperti itu ya cara untuk menentukan pokok-pokok informasi. Materi bahasa Indonesia yang ketiga yaitu melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Kita dapat memperoleh informasi dari teks percakapan. Sekarang mari kita cermati teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kalimat pada teks percakapan berikut ada yang belum lengkap karena ada yang dihilangkan. Kalimat yang belum lengkap ini disebut kalimat rumpang. Mari kita lihat teksnya. Di sini kita akan melengkapi kalimat rumpang pada percakapan berikut dengan kata yang ada di dalam kotak. Ya. Kita mulai ya, pengaruh perubahan cuaca pada persiapan diri sebelum bepergian. Fitri dan Lani sedang memanfaatkan waktu
istirahat sekolah dengan duduk santai di teras kelas. Mereka tidak bisa bermain ke halaman sekolah karena hujan gerimis. Fitri, bekal apa yang kamu bawa, Lani? Lani, aku membawa bekal roti oles mentega. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat di titik-titik, tetapi hujan. Ya, jadi kata yang tepat adalah kata kantin. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat di kantin, tetapi hujan. Fitri, iya, titik-titik hari ini sedang kurang bagus. Hujan sudah mulai turun. Pada waktu berangkat ke sekolah tadi, memang sudah mendung ya. Kata yang tepat adalah cuaca. Iya, cuaca hari ini sedang kurang bagus. Lalu selanjutnya, Lani. Iya, udara sekarang titik-titik sekali ya. Untung ibu tadi mengingatkan aku untuk membawa jaket. Kata yang tepat adalah dingin. Lani, iya, udara sekarang dingin sekali ya. Kemudian Fitri, ibuku tadi juga mengingatkan aku membawa titik-titik. Kata yang tepat adalah payung. Sehingga menjadi kalimatnya, ibuku tadi juga mengingatkan aku membawa payung. Ibuku bilang, sedia payung sebelum hujan. Lani, aku juga membawa jas. Titik-titik. Jadi kata yang tepat adalah kata hujan. Sehingga kalimatnya akan menjadi, Lani, aku juga membawa jas hujan agar bisa dikenakan untuk melindungi diri dari hujan. Oke, jadi kita telah melengkapi kalimat rumpang pada teks percakapan. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada saat ini. Semoga kalian bisa mengerti dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Mr. Kiki tetap berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching and God bless you. Bye.